Sebab itu kami memuji dan menyembah-Mu, karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa untuk hari yang indah ini. Sebentar kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali hari ini Selasa 14 Mei 2024 kita boleh bersama-sama kembali dalam doa fajar. Dan kembali hari ini hambanya yang diurapi oleh Tuhan, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, akan memberkati kita. Ayo yang siap mendengarkan firman Tuhan, beri love-nya kepada Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Luar biasa. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul ketaatan atau pemberontakan. Saudaraku, kalau kita lihat ya, belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita rangkum menjadi satu, maka di situ hanya ada 2 pilihan, yaitu ketaatan atau pemberontakan. Saudara, bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin berlalu. Tuhan tidak pernah membiarkan firman-Nya berlalu begitu saja. Langit bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Yang harus kita lakukan itu adalah kita terus melatih mata rohani kita untuk tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita harus terus bangun dasar keyakinan kita bahwa Dia adalah Allah yang sanggup mengenapi firman-Mu apapun janji yang sudah Dia beri. Jika kita membangun dasar keyakinan kita bahwa Dia Allah sanggup mengenapi firman-Nya,
maka hati kita terus akan terarah kepada penggenapan janji Tuhan. Dan saya percaya dari mulut kita akan terus keluar perkataan iman. Ya, dan kita akan dibawa menikmati hari-hari dengan janji-janji luar biasa. Kita akan mengalami revival, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami penuaian. Saudara, kita nggak perlu menanti-nantikan janji Tuhan. Karena bagi Tuhan, ketika Dia memberikan firman-Nya, semuanya sudah jadi. Saudara. Tinggal kita saja yang terus terarah mata rohani kita kepada firman-Nya. Saudara, lawan daripada mata iman itu adalah mata lahiriah. Lawan dari kata bahwa kita membangun dasar keyakinan adalah kita membangun data dan fakta lahiriah. Ya. Jadi lawan daripada kita membangun keyakinan itu artinya lawannya kita membangun data dan fakta lahiriah. Jadi kalau data dan fakta lahiriah itu masih berbicara lebih kuat, maka kita mendapati ada masalah yang masih belum selesai. Sementara janji Tuhan mengatakan, aku sudah menyelesaikan, sudah selesai. Apa yang harus kita perbuat? Kita mulai harus melatih iman kita lebih daripada kita bergantung kepada mata lahiriah. Kita harus fokus kepada kepada mata iman kita daripada mata lahiriah kita. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Saudara, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Artinya kehidupan kita belum dibangun sepenuhnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Apalagi waktu kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi kesulitan hidup, dan kita merasakan ada tekanan demi tekanan semakin menekan yang begitu berat dalam hidup kita. Mungkin kita menganggap itu sesuatu yang wajar. Namanya kita juga masih ada di dalam dunia. Dan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi hal ini saya katakan, saya mau tekankan, itu tidak wajar. Mungkin saudara berkata, saya tidak sanggup. Betul memang engkau tidak sanggup. Saya mungkin lemah, saya nggak berdaya. Tapi percaya, selalu ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan kasih karunia Allah itu cukup bagiku. Sehingga mentalitas kita tidak boleh menjadi mentalitas pecundang. Ayo kita berdoa mulai hari ini. Bangun sebuah mentalitas yang berbeda. Yaitu mentalitas yang berkemenangan. Mentalitas seorang penakluk. Mentalitas pahlawan yang iman. Mentalitas yang membangkitkan kita selalu menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih unggul. Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih unggul. Saudara, seharusnya sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, kita selalu menikmati realitas surga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mata iman melatih kita, menolong kita untuk melihat kesempurnaan bahwa janji Tuhan digenapi dalam diri kita. Saudara, kita harus latih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Ingat, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, dengan kata lain, di setiap situasi, setiap keadaan, kita harus mendengar suara Tuhan, menuntun kita, memberi arahan hidup kita di setiap situasi dan keadaan. Dalam setiap hari ada peristiwa yang kita alami dan tentu saja kita membutuhkan arahan Tuhan. Sikap apa yang harus kita lakukan? Saudara, oleh karena itu, saudara, kita harus mendengar suara Tuhan supaya ada keputusan, tindakan yang benar, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, setelah kita mendengarkan suara Tuhan, kita harus membangun pola ketaatan. Saudara, banyak orang rajin beribadah,
Tapi tidak ada pola yang dibentuk. Hidup Kristen tanpa pola, maka mereka menjadi yatim piatu, bahkan jadi anak jalanan atau anak-anak liar. Saudara, kita keturunan Abraham, maka kita mendapatkan berkat Abraham. Tapi itu terjadi kalau polanya Abraham itu terjadi dalam diri kita. Kalau kita tidak punya polanya Abraham, ya forget it, saudara. Dan salah satu pola Abraham itu adalah ketaatan, obedience. Saudara, kita tahu bahwa kalau kita mempunyai pola Abraham, Abraham itu punya pola ketaatan. Maka saya percaya the blessing of Abraham juga mengalir dalam hidup kita. Galatia 3 ayat 29. Bahwa keturunan Abraham akan berhak mendapatkan janji Allah. Oleh sebab itu tidak cukup kita beribadah, tapi kita perlu dibangun oleh pola ketaatan. Kalau Musa, waktu Musa membangun kemah tabernakel, itu bukan menurut idenya, tapi Alkitab berkata Musa membangun sesuai dengan patternnya Tuhan, sesuai dengan polanya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sehingga Musa harus membangun itu semua kemah suci, ya, seperti yang Tuhan berikan di atas gunung. Dan Musa tidak bisa membangun sembarang. Musa membangun sedemikian detail, saudara, sehingga diselesaikan pekerjaan itu. Dan artinya diselesaikan seperti yang Tuhan mau. Setelah selesai, firman Tuhan mengatakan, kemuliaan Tuhan turun memenuhi kemah itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, lihat hadirat Tuhan turun bukan upaya manusia, tapi pakai cara polanya Tuhan. Saudara, kehadiran Allah itu turun, kemuliaan Allah itu turun. Kalau hidup kita dibangun oleh polanya Tuhan, saya percaya hadirat Allah akan turun, kemuliaan Tuhan akan turun di dalam hidup kita dan berada di dalam hidup kita. Kalau hadirat Allah turun, maka firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes, apapun penyakitnya, apapun persoalannya akan sembuh. Apapun penyakitnya akan sembuh. Apapun yang menjadi persoalan saudara, pasti Tuhan pulihkan, Tuhan selesaikan. Saudara, oleh sebab itu, ayo membangun manusia itu tidaklah mudah, saudara. Timotius berkata, hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sulit. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua diawali dengan kata manusia. Ya, kata ayat yang kedua dalam Timotius 2 Timotius 3 ya. Ayat yang kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi ayat pertama, hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sulit dan sukar. Ayat kedua diawali dengan kata manusia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, jauh dari Tuhan. Artinya manusia sudah tidak punya pola hidup berdasarkan Tuhan. Sehingga orang bilang kadang-kadang, Kristen kok modelnya gini ya. Karena bukan Kristennya, tapi polanya itu belum dibangun. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak pada orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama. Ya. Saudara baca itu semua di 2 Timotius 3 ayat 2. Saudara, kita lihat keadaan manusia. Kacau, bingung, nggak jelas. Karena apa? Nggak ada polanya. Jadi nggak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi sombong, membual, tidak memperhatikan Tuhan, memberontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, nggak peduli agama. Nggak jelas, saudara, nggak punya pola. Sehingga orang berkata, Kristen kok modelnya begini.
Saudara, pola yang penting yang tercatat di dalam Alkitab yaitu ketaatan. Saya katakan tadi, saudara, isi dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, cuma 2, yaitu ketaatan atau pemberontakan, obedience atau rebellion. Kita cuma dihadapkan kepada 2 pilihan itu. Saudara, pertempuran antara dunia gelap dan dunia terang, antara kerajaan setan dan kerajaan Allah. Kita tinggal pilih mau yang mana. Saudara, manusia itu enggak mungkin di dalam hatinya ini ada kekosongan. Karena sebenarnya di dalam diri manusia ada satu ruangan yang tidak mungkin kosong. Dalam ruang hidupnya selalu ada yang mengisi. Tinggal siapa yang mengisi. Kalau hati kita kosong, siapa yang isi? Tuhan yang isi, dunia yang isi, atau setan yang isi? Kalau seorang tidak punya pola, tidak punya patron, maka pasti ada patron lain yang mengisi. Oleh karena itu, banyak orang Kristen yang dari kecil, dari perut mamanya sudah Kristen. Tapi terus nggak ada yang membangun, nggak ada yang bentuk, nggak punya pola hidup. Jadi kekristenan cuma Kristen KTP, saudara. Tapi tidak terbentuk pola kehidupan yang betul-betul sesuai standar firman Tuhan. Saudara, ketaatan ini adalah prinsip hidup. Sekali lagi saya katakan, ketaatan adalah prinsip hidup. Dan tema utama dari seluruh Alkitab adalah ketaatan. Kenapa ketaatan itu begitu penting? Saudara, nggak mungkin kita bisa taat dengan orang yang tidak kelihatan kalau kita tidak taat dengan orang yang kelihatan. Ketaatan ini adalah satu esensial buat kehidupan orang percaya. Saudara, yang pertama, ketaatan itu penting. Karena ketaatan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, sehingga kita bersedia melakukan kehendak. Berarti kalau kita tidak punya kepercayaan kepada Tuhan, maka tidak ada keinginan kita untuk taat. Saudara, orang yang taat itu betul-betul percaya. Orang yang taat pada Tuhan itu betul-betul percaya. Lihat Abraham, dia percaya dan taat. Saudara. Ada satu connection antara percaya dan taat. Ketaatan dan percaya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Banyak orang mau percaya, tapi sulit untuk taat. Firman Tuhan banyak mengatakan kita harus begini, kita tidak lakukan. Firman Tuhan mengatakan kita mau percaya sebagai orang percaya, tapi kita tahu firman Tuhan umpamanya kembalikan persepuluhan yang menjadi miliknya Tuhan. Kita sering nggak taat. Tuhan bicara pada Abraham, serahkan anakmu. Dan Tuhan tidak menjamin waktu berkata serahkan anakmu. Tidak bilang nanti aku ganti. Ada jaminan nanti aku ganti. Enggak, saudara. Tuhan cuma bilang serahkan anakmu. Anak yang susah didapat. Anak satu-satunya. Di waktu yang didapat, di waktu umurnya sudah tua. Nunggunya 25 tahun. Boro-boro Tuhan bilang, serahkan anak itu tanpa jaminan. Saudara, nggak ada embel-embelnya nanti aku ganti. Saudara, Abraham tidak tanya, mengapa? Mengapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena dia taat total kepada Tuhan. Alkitab mencatat dalam Kejadian, pagi-pagi benar, dia bawa anaknya untuk dipersembahkan. Taat dan percaya dan melakukan. Hari-hari ini kalau saudara sedang menghadapi persoalan, jangan-jangan Tuhan sedang menguji saudara. Apakah kita masih taat sama Tuhan atau tidak? Saudara, bagaimana kita bisa taat pada Tuhan? Bagaimana kita bisa taat pada Tuhan? Saudara, karena ketaatan ini ada satu pilihan dan keputusan. Yunus itu seorang yang profetik banget, saudara.
Yunus itu dengar suara Tuhan. Yunus itu nabi. Saudara, kadang-kadang kita dengar suara Tuhan. Yunus dengar suara Tuhan disuruh ke Niniwe. Taat enggak? Enggak, saudara. Padahal dia ini profetik banget dengar suara Tuhan. Seorang nabi. Tapi disuruh ke Niniwe enggak taat, saudara. Saudara, kita boleh dengerin khotbah yang terbaik tiap minggu. Tapi kalau kita keluar dari gereja, pertanyaannya, apakah kita taat melakukannya? Firman itu. Ini yang menjadi kuncinya keputusan kita. Pilihan kita sangat menentukan, sekalipun kadangkala tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita harus ambil kunci keputusan kita. Pilihan untuk taat atau tidak. Kadang-kadang untuk taat tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk taat tidak sesuai dengan daging kita. Untuk mengampuni, untuk taat mengampuni musuh kita, itu tidak sesuai dengan daging kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau kita percaya bahwa di dalam pengampunan itu ada kuasa, seperti yang Tuhan katakan, maka saya percaya kalau kita mengampuni, seperti Tuhan Yesus mengatakan ampuni, maka ayat yang ke-7 akan terjadi selesai. Di dalam rumah tangga, kuncinya, kalau tidak ada pengampunan, saudara, maka rumah tangga itu tidak akan mengalami kebahagiaan yang total. Ada berapa banyak dalam hidup kita, secara pemikiran, mungkin suami sebagai laki-laki, pemimpin dalam rumah tangga, yang dibutuhkan di tengah-tengah rumah tangga. Kadang-kadang kita sebagai manusia memikirkan tentang masa depan. Dan kita menghadapi pergumulan hidup yang kita harus mengambil keputusan yang tepat untuk tetap berjalan sama Tuhan, menurut pikiran Tuhan atau pikiran kita sendiri. Saudara, seperti Ishak, waktu dia harus mengambil keputusan tinggal di negeri itu atau dia pergi ke Mesir untuk keluarganya supaya bisa makan. Tapi Ishak memilih taat. Walaupun itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi Tuhan, dalam ketaatan ada berkat yang luar biasa. Ishak diberkati semakin kaya dan semakin kaya. Kalau kadang-kadang kita ingin pergumulan kita pikirkan, apa ya keputusan kita ambil? Ingat, Tuhan itu adalah Ebenezer. Kalau Tuhan sudah pimpin kita sampai hari ini, Tuhan juga akan pimpin kita di hari esok. Dan di situ kita dihadapkan dengan pilihan tetap berjalan bersama Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan bisa memakai beberapa cara untuk menjawab doa kita. Bangsa Israel ketika ada di Mesir, mereka berdoa sama Tuhan, mereka berdoa minta kelepasan. Tapi Tuhan, apakah Tuhan tidak dengar doa mereka? Tuhan dengar doa mereka. Tuhan jawab doa mereka. Tuhan siapkan Musa sebagai leader menjawab doa mereka. Saudara, kadang waktu kita memanjatkan doa pada Tuhan, Tuhan siapkan solusi situasi lain, orang lain, keadaan lain untuk menjawab persoalan kita. Persoalan yang Tuhan tuntut, kita mau taat atau enggak. Pilih untuk taat, jangan seperti Adam yang tidak taat. Saudara, untuk taat, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengenai tempat yang ia tuju. Iman dan ketaatan itu penting. Kita percaya tapi nggak taat, saudara, itu omong kosong. Kita taat tapi kita nggak punya iman, juga omong kosong, saudara. Kedua itu penting. Mengenal Tuhan itu sangat penting. Saudara, mengalami Tuhan
dan mengalami perbuatan Tuhan itu ada bedanya. Kalau kita mengalami perbuatan Tuhan, itu contohnya ketika kita sakit, kita disembuhkan, kita mengalami perbuatan Tuhan. Ada yang berubah, kondisinya berubah dari sakit menjadi sembuh. Orang yang dulunya babak belur, ya, ekonominya jungkir balik karena ada kesalahan, bertobat, Tuhan ubah kondisinya, keuangannya diberkati. Ia mengalami perbuatan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah orang ini bisa mengalami perubahan dari dalam dirinya? Belum tentu. Ya, itu adalah tahap awal kita kenal Tuhan, kita mengalami Tuhan, saudara. Itu adalah kita tahap awal ada perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi beda waktu kita mengenal, mengalami secara person kepada Tuhan, kita bertemu pribadi dengan Tuhan, maka akan ada perubahan yang keluar dari dalam diri kita. Dan itu yang Tuhan mau, ada satu perubahan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita bertemu pribadi dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang keluar yang Tuhan mau, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita beribadah, usahakan bahwa saat ibadah itu bukan kewajiban kita, tapi ada satu pertemuan kita dengan Tuhan. Saudara, kita lihat contohnya Sakius. Sakius itu tidak mengalami perbuatan Tuhan. Dia tidak mengalami mujizat Tuhan, ya. Tapi dia mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika Tuhan datang ke rumah Sakius, ya, dan Tuhan ngobrol bersama Sakius, Tuhan tidak judge dia. Kamu ini, kamu salah, ini enggak. Tuhan ngomong dengan penuh kasih. Dan Sakius berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang begitu penuh kasih, dan dia mengambil satu keputusan. Separuh hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Itu semuanya belum pernah dipikirkan oleh dia. Tapi itu keluar dari hatinya. Karena apa? Perjumpaannya dengan dia merubah total dalam hatinya dia. Dan ingin yang Tuhan berikan. Saudara, kalau sekali saudara mengalami Tuhan, kalau sekali saudara berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak akan mudah tergoyahkan. Kita tidak akan mudah berubah. Apapun keadaan kita mungkin berubah. Tapi kalau sekali kita pernah berjumpa Tuhan, kita tidak akan mudah tergoncangkan. Kita percaya keadaan sekeliling kita boleh goncang. Situasi boleh goncang. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan tidak mungkin luntur. Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini, melalui firman Tuhan ini, ayo, mungkin banyak daripada kita sudah mengalami perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Memulihkan kita, memberkati kita, menjadikan kita manusia baru. Tetapi yang Tuhan inginkan, ayo kita berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita tidak akan pernah berubah dan tergoncangkan. Walaupun situasi tergoncangkan, kita tidak mudah tergoncangkan. Kita akan hidup di dalam ketaatan, bukan pemberontakan, ketaatan kepada Tuhan. Dan dalam ketaatan, saudara, ada hadirat Tuhan. Dan di tengah hadirat Tuhan, apapun penyakitnya, apapun keadaannya, semuanya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini.
Juga untuk semua yang mendengarkan apa renungan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan memenuhi kita semua. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, apapun keadaan kami mau tetap taat untuk setia berjalan bersama Tuhan. Kita mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun itu keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kami memilih untuk kita mau apa yang dikatakan melalui firman-Nya. Kami percaya firman Tuhan berkata, langit dan bumi bisa lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu demikian saja dari kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan firmankan pasti digenapi di dalam kehidupan kita semua. Keluarga kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, studi kita, pelayanan kita, dan semuanya Tuhan menyertai. Amin.